Pantograf dewasa ini yang berbentuk Z merupakan sebuah keajaiban teknik. Anda bisa melihat betapa mulusnya saat membuka dan mengumpulkan daya dari jalur overhead. Perhatikan apa yang terjadi jika kepala kolektor tidak horizontal selama proses melipat dan membuka lipatan pantograf. Untuk lebih memahami kualitas penting pantograf modern ini, mari kita perhatikan demonstrasi yang diperkecil ini. Kepala kolektor terhubung dengan lengan atas berikut. Anda bisa melihat ketika saya mendorong pantograf ke atas, sudut lengan atas berubah. Ia banyak berubah. Anehnya, sudut kepala kolektor tidak berubah. Hanya tetap horizontal. Singkatnya, pantograf bertindak seperti gimbal. Bagaimana para teknisi bisa mewujudkannya? Bagaimana mereka mengatur orientasi horizontal kepala kolektor tanpa menggunakan kontrol elektronik? Sebelum kita menyelami lebih dalam detail pantograf modern, pertama-tama mari kita telusuri mengapa kereta api menggunakannya. Bayangkan kasus kolong jembatan ini. Karena konstruksi atau kemiringan tanah yang demikian, terkadang sulit untuk menjaga jarak yang tetap antara kereta api dan jalur OH. Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan pantograf. Mekanisme ini bisa menyesuaikan dengan perubahan ketinggian tersebut. Tidak hanya menyentuh kabel, tetapi juga memastikan adanya gaya kontak yang cukup antara kolektor arus dan jalur OH. Pantograf paling sederhana akan terlihat seperti ini. Sebuah konduktor tembaga dengan pengaturan pegas terkompresi. Ketika dibiarkan naik, ia mulai mengumpulkan arus. Arus kemudian disuplai ke motor. Dalam pantograf, sirkuit bisa dengan mudah diselesaikan dengan menghubungkannya ke tanah melalui roda. Namun, kolektor sederhana ini akan mudah gagal karena kurangnya stabilitas lateral. Untuk meningkatkan stabilitasnya, mari kita condongkan tongkat ke arah ini. Menata ulang pegas memungkinkan kolektor ini tetap berhubungan dengan jalur. Namun, terlalu banyak daya pada pegas bisa merusak OHL yang dikencangkan. Untuk mengimbangi gaya pegas ini, mari kita gunakan tali untuk mengikat kolektor ke arah lain. Metode ini menyeimbangkan kolektor dengan sempurna. Untuk kesejajaran yang tepat, kita bisa memasang kepala tembaga beralur. Ide desain kolektor saat ini yang disebut kolektor tiang troli pertama kali ditemukan oleh Frank J. Sprague. Kolektor ini pasti akan mengalami keausan karena kereta terus berjalan. Gesekan biasa dapat mematahkan kepala alur ini setelah hanya 2 hingga 3 minggu. Untuk mengatasi masalah ini, teknisi perkereta-apian menambah panjang kepala tersebut dan membuatnya tetap tegak lurus. Sekarang, bayangkan inovasi cerdik di jalur overhead-nya. Pola kabel zigzag. Jalur diatur untuk meluncur di sepanjang kepala kolektor ini. Oleh karena itu, bidang kontak kepala kolektor akan berubah terus-menerus. Hal tersebut akan sangat memperlambat keausan pada kepala. Namun, sekarang jalur overhead bisa mengalami keausan. Ini bisa diatasi dengan menempatkan strip karbon seperti yang ditunjukkan. Desain yang dimodifikasi ini bisa berjalan dengan lancar pada peningkatan kecepatan dari 35 hingga 100 km per jam. Desain ini bersama dengan tanduk samping tambahan disebut kolektor busur. Kita akan mengeksplorasi maksud tanduk ini di akhir video. Saat kecepatan meningkat, satu kelemahan utama desain ini menjadi jelas, hambatan udara dan getaran. Anda bisa melihat jalur rumit yang harus dilalui partikel udara bawah dalam desain ini. Ini akan menyebabkan net gaya ke bawah dan kontak yang longgar. Pusaran yang Anda lihat dalam visual ini juga menyebabkan getaran. Untuk mengatasi masalah ini pada tahun 1903, John Q. Brown mematenkan desain kolektor saat ini yang disebut pantograf. Pegas yang Anda lihat di tengah mekanisme dikompresi. Saat dilepaskan, pegas akan mencoba mengurangi ketinggian pantograf. Gerakan keluaran piston pneumatik terhubung ke mekanisme sedemikian rupa sehingga ketika masinis meningkatkan tekanan udara, ketinggian mekanisme meningkat.
Masinis membuat keputusan untuk menaikkan atau menurunkan tekanan udara dengan mengamati ketegangan di jalur. Dengan cara ini, masinis bisa memastikan pantograf selalu bersentuhan dengan OHL. Di sini, Anda bisa melihat jalur saat ini melalui tubuh pantograf. Desain teardrop simetris ini memecahkan masalah getaran dan mengurangi hambatan udara secara signifikan. Desain simetris ini juga memastikan kepala kolektor selalu horizontal. Namun, karena pantograf berlengan dua itu besar dan berat, pantograf ini membutuhkan tenaga yang besar untuk dinaikkan dan diturunkan. Untuk mengatasi masalah ini, Louis Fively memperkenalkan teknologi baru, pantograf berlengan tunggal. Bagian utama pantograf ini ditandai di sini. Anda bisa melihat lengan atas mengubah sudutnya selama operasi, dan bagian terpenting dari perangkat ini, kepala kolektor, terhubung ke lengan atas ini. Seperti yang kita lihat dalam demonstrasi, kepala kolektor tetap horizontal sempurna meskipun terhubung ke lengan atas. Sekarang, mari kita jelajahi kembali rahasia penemuan menakjubkan ini. Apakah bagian bawah pantograf ini tampak familiar bagi Anda? Ini adalah pengaturan 4 bar. Jika kita memutar bilah hijau ini searah jarum jam, amati apa yang terjadi pada bilah kecil berwarna kuning. Ini akan menghasilkan variasi sudut yang bagus. Mari kita perpanjang batang kuning ini dan pasang kepala kolektor di ujungnya. Anda bisa melihat bahwa mekanisme ini memberikan variasi ketinggian yang baik ke kepala kolektor. Namun, sudut kepala kolektor berubah karena terhubung ke lengan atas. Ini adalah masalah besar. Rotasi seperti itu akan membuat kontak antara kepala kolektor dan jalur overhead sangat tidak efektif. Bisakah Anda memberikan solusi yang mungkin dilakukan? Untuk menahan rotasi kepala kolektor ini, mari kita pasang batang penyeimbang yang berengsel dengan lengan bawah dan perpanjangan kecil kepala kolektor. Anda bisa melihat bahwa ketika mekanisme bergerak, jarak antara kepala kolektor dan titik engsel lengan bawah berkurang. Karena batang penyeimbang tidak dapat menambah panjangnya, ia harus mendorong kepala kolektor ke arah yang berlawanan. Dalam pantograf, rotasi berlawanan ini dengan tepat membatalkan kemiringan kepala kolektor sebelum memasukkan batang penyeimbang. Hore! Kepala kolektor sekarang telah mencapai posisi horizontal yang sempurna di seluruh ketinggiannya. Ini menunjukkan bagaimana pantograf menggunakan kombinasi yang indah dari dua mekanisme 4 batang. Singkatnya, kita telah mengembangkan teknologi yang secara konsisten menjaga kepala kolektor tetap horizontal tanpa sensor atau kontrol elektronik. Lengan bawah berputar menggunakan pengaturan piston pneumatik yang sama. Jika pantograf harus diturunkan atau diputus, kereta akan melanjutkan perjalanan bebasnya beberapa kilometer karena momentumnya yang tinggi. Sekarang, kembali ke pertanyaan penasaran yang kami ajukan sebelumnya di video ini. Tanduk cukup berguna saat kereta berpindah jalur. Selama perpindahan trek, pantograf juga perlu mengganti jalur overhead. Dalam animasi ini, Anda bisa melihat bagaimana tanduk membantu kelancaran peralihan di antara jalur overhead. Jika tidak, jalur bisa tersangkut di bawah kepala kolektor. Tegangan di pantograf adalah sekitar 25.000 volt. Jadi untuk mengisolasi badan logam kereta api dari tegangan tinggi ini, digunakanlah isolator dengan hambatan listrik yang tinggi. Mereka juga memberikan dukungan mekanis yang baik untuk pantograf. Fantastis! Kita sekarang sudah merancang pantograf sepenuhnya. Anda mungkin telah melihat bahwa pantograf di sebagian besar waktunya terhubung ke bagian belakang mesin. Perubahan sederhana ini akan sangat mengurangi hambatan aerodinamis. Alasannya adalah efek lapisan batas. Silakan lihat distribusi kecepatan di sekitar badan kereta api. Jika pantograf terhubung ke bagian depan mesin, ia harus bergerak melawan udara berkecepatan tinggi. Namun, Anda dapat melihat pantograf di bagian belakang mesin menghadap ke kecepatan udara yang jauh lebih rendah karena terbenam di dalam lapisan batas. Ini pasti mengurangi hambatan. Pernahkah Anda memikirkan mengapa dua pantograf dipasang di atas mesin kereta?
Pada kecepatan rendah, kereta bisa beroperasi dengan satu pantograf. Namun, pada kecepatan lebih dari 150 km per jam, kereta pantograf tunggal akan mengalami masalah besar. Misalkan hanya ada satu pantograf yang dipasang dan kereta berjalan dalam arah sebaliknya, dengan kecepatan tinggi. Di sini sekali lagi aerodinamis adalah penjahatnya, menyebabkan vortisitas dan meningkatkan gaya hambat di kereta. Inilah sebabnya mengapa untuk menggerakkan mundur kereta, kita membutuhkan pantograf lain dengan orientasi yang berlawanan. Semoga Anda menikmati video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lain waktu.